Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita update lagi untuk OpenWRT 2305.2 ya, untuk HG680P. Nah, di updatean kali ini sama seperti biasa diberi nama kelas WAL 08022024 teman-teman. Dan di updatean kali ini juga ada tambahan untuk tunnel yaitu home proxy ya. Jadi sudah include home proxy di sini teman-teman, dan sudah ada icon navbar tersedia di sini ya untuk mengakses Syncbox. Kemudian di sini juga semua modul sudah diupdate ke yang terbaru, termasuk Luci Base, Luci Mode Network, eh, apalagi PHP 8 dan masih banyak lagi teman-teman. Semua sudah diupdate. Di bagian network juga ada perubahan, nanti dijelaskan ya. Untuk sementara kita cek dulu di bagian status. Jadi untuk status tidak ada perubahan untuk tampilan ya teman-teman. Kemudian begitu juga dengan routing. Kita cek semua bekerja dengan baik. Oke, sistem log. Proses, sorry, kernel log tidak saya buka. Nah, oke. Net monitor seperti biasa sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan ya. Kemudian kita lanjut connection, semua tab untuk sementara sampai di sini masih aman semua. Di bagian sistem teman-teman saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk merubah time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing biar sinkron ya jamnya. Kita lanjut lagi di bagian logging, time synchronization sudah menggunakan ID pool, kemudian language and style juga sudah terlock. Baik, kita lanjut di bagian administrator. Oke, software semua sudah terupdate ya teman-teman. Kemudian di bagian local startup tidak ada. Kemudian schedule task juga aman. Kita cek dulu di startup di bagian ini ya. Yang disable itu PHP 8 FPM, USB Max D, sys and bukan ya, LED ya, dan password server. Oke, lanjut ke schedule task, kemudian disk manager. Saya running di SD card sekarang teman-teman. Oke, file manager PHP 8-nya sudah terupdate semua. Kemudian cek di mount point aman teman-teman. Oke, kemudian Amlogic Service. Nah, Amlogic Service juga sudah terupdate ke yang terbaru ya, 3.1.220. Lanjut, shutdown, reboot, semua aman. Untuk sementara modem. Nah, untuk 4G connection juga sudah diupdate ya teman-teman. Kemudian modem info, connection monitor juga sudah diupdate dan sudah saya setting sedemikian buat teman-teman yang belum mengerti cara settingnya ya. Cuman sedikit tentunya harus memang disesuaikan dengan interface masing-masing. Baik, kita lanjut. Di sini passwordnya sudah menggunakan password terbaru yaitu versi 4.73.3 teman-teman. X-ray version dan Syncbox version juga sudah terupdate ya. Nah, jika sebelumnya password itu tidak include Syncbox, maka di sini mau tidak mau tentunya akan include Syncbox, sebab ada tambahan tunnel yaitu home proxy, di mana home proxy itu menggunakan engine dari Syncbox. Oke, kita lanjut. OpenClass juga sudah menggunakan OpenClass terbaru, namun meskipun ini masih versi developer ya teman-teman, tapi tentu pasti akan rilis juga nantinya. Kita lanjut lagi base 64 decode encode. Kemudian nah kita masuk ke home proxy. Di sini di home proxy ini saya sudah sertakan konfigurasi, tinggal di edit aja teman-teman, tinggal diisi akun. Jadi misalkan di sini node setting ya, saya sudah tambahin selector, RL test, Trojan dan PIMS. Jadi tinggal isi akun saja di sini. Ganti akun ya, jika Trojan tentunya address, port, password, dan juga path serta host dan SNI. Ini yang harus diedit teman-teman. Yang lain tidak usah, biarkan saja.
Kemudian di PIMS mirip ya. Yang dirubah itu address, kemudian port jika menggunakan selain 443, UUID, kemudian alter ID, selanjutnya WebSocket jika menggunakan protokol lain ya. Kemudian host, path, dan itu aja teman-teman. Masih ada TLS SNI di sini. Jadi tidak perlu merubah yang lainnya. Oke, kita dismiss. Kemudian untuk bagian selektor memang saya sudah masukkan Trojan PIMS. Begitu juga dengan URL test sudah masuk Trojan PIMS juga di sini teman-teman. Dengan interval 30 dan idle timeout juga 30 detik ya, bukan menit. Nah, untuk di bagian node sudah ada. Kemudian di bagian rule setting saya sudah masukkan juga untuk adblock teman-teman. Jadi nanti tidak perlu lagi dimasukin ya, sudah include di sini. Kemudian setelah itu kita di bagian client setting itu sudah saya edit juga sehingga nanti tinggal pakai jika sudah ada akun. Nah, kita cek di bagian routing node. Di sini sudah saya masukkan routing nodes ya untuk selector, URL test, Trojan dan PIMS. Nah, isi dari routing nodes ini nantinya akan dipilih di sini teman-teman. Jadi silahkan dipilih di sini. Jika dalam keadaan disable berarti dia tidak bekerja. Jika dalam keadaan terpilih selector, test, Trojan atau PIMS itu maka dia akan running. Baik, kita lanjut di routing rules seperti ini. Sudah ada blok. DNS setting juga saya sudah isi untuk Google HTTPS ya. DNS server juga sudah isi karena yang muncul di DNS setting ini adalah dari DNS server ini teman-teman. Untuk DNS rulesnya tidak saya setting. Kemudian untuk kelas API settingnya juga sudah di-update sehingga di sini sudah terinstall ya CD metanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk default dari passwordnya itu, secretnya itu adalah rere ya. Silakan dirubah disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kelas API. Nah, jadi meskipun tidak ada akun, ini bisa kita tes untuk runningnya ya. Jadi saya tinggal pilih direct di sini misalkan, kemudian save and apply, maka home proxy-nya akan running teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka dashboard. Nah, bisa juga. Jadi untuk login dashboardnya itu sama seperti di OpenClass ya. Harus masukin link di sini dari IP default STB. Kemudian masukin secretnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sengaja saya setting sedemikian rupa, saya isi akun meskipun akun tidak aktif untuk mempermudah teman-teman karena sangat banyak yang gagal ya. Padahal sebenarnya sudah saya jelaskan semua di dalam video tutorial, tapi mungkin banyak yang males nonton sehingga pengennya yang memang sudah tersetting tinggal isi akun, bug dan langsung bisa dijalankan. Nah, jadi untuk mendisable home proxy ini cukup di bagian default outbound ini kita pilih disable, kemudian save and apply. Maka di sini statusnya akan not running. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk ngecek-ngecek yang lainnya. Service status sudah terupdate semua ya, 2024 semua. Kemudian untuk kelas dashboard versinya juga sudah yang terbaru, yaitu 0.3.7. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kita ke zero tier. Kemudian ke terminal. Aman ya sampai di sini. Oke. Nah, di bagian network interface hanya ada dua interface untuk modem ya saya siapkan, hanya ada tethering dan WAN. Di mana tetheringnya tentunya USB 0 dan WAN di sini ETH1. Jika menggunakan ETH-W1 0 misalkan, tinggal diedit aja teman-teman. Kita lanjut device. Untuk DHCP V6 nya sudah saya disable ya, karena sebenarnya DHCP V6 itu tidak terlalu kompatibel dengan OpenClass. Oke, lanjut global network aman semua. Di bagian routing nah juga aman teman-teman. Nah, ini di bagian DHCP and DNS sangat jauh berbeda ya dengan tampilan dari OpenWrt 2305 sebelumnya, dimana di sini lebih
dibuat pengelompokan sedemikian sehingga sangat banyak tab di sini teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk settingan DNS-nya itu ada di sini ya, di forward. Nah, di sini teman-teman DNS forwarding-nya. Tapi sudah saya log semua ke DNS Google. Jadi bisa dilihat sangat berubah ya untuk tampilannya, lebih diperpendek, akan tetapi jumlah dari tabnya itu semakin banyak teman-teman. Oke, aman. Kita lanjut di diagnostik. Nah, semua aman ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak bisa tes untuk runningnya karena saya tidak terkoneksi dengan modem. Akan tetapi saya akan mengganti STB dengan STB yang memang sudah jalan dari tadi teman-teman. Untuk yang saya pakai pribadi di rumah, di situ saya sementara menggunakan B860H P5 ya. Oke, saya ganti koneksi dulu. Nah, oke, sudah terkoneksi dengan B860 HP5 saya. Oh, terputus lagi ya teman-teman, sebentar. Kabelnya jelek ya di sini. Nah ya, sudah terkoneksi. Kita refresh, login, dan di sini sudah running ya untuk Syncbox-nya, home proxy-nya teman-teman. Nah, di sini sudah running. Saya menggunakan rule selector. Kita cek di Open Class, aman ya semua. Kita cek di sini sudah kepake 7 GB. Rules, saya menggunakan banyak rules. Di sini ada 4 connection muncul semua, dan rulesnya berjalan dengan baik karena di sini di bagian chain itu tidak satu menggunakan tidak hanya satu akun ya, ada Trojan Adi, Trojan DO, dan Piles Howdy. Seperti itu teman-teman. Jadi semua berfungsi dan tentunya aman. Untuk konsumsi RAM ini lumayan tinggi, 86, tapi masih lebih rendah ketimbang OpenClass ya. Jika OpenClass di saya itu berkisar antara 200 sampai 300 MB teman-teman. Oke, namun di sini di home proxy saya belum pernah mencapai 100 MB ya untuk penggunaan RAM di home proxy-nya. Oke, semua aman. Untuk Paswal tidak running, OpenClass juga tidak running, jadi yang running adalah home proxy teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.